Coba bayangkan sejenak, malam ini ketika kantor Anda sudah sepi dan lampu mulai dimatikan satu persatu. Namun ada satu hal, sistem digital perusahaan Anda yang tidak pernah benar-benar tertidur. Ada ribuan percobaan akses ilegal, scanning, dan upaya peretasan yang terjadi setiap detik di seluruh dunia dan tanpa kenal jam kerja. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda akan diserang. Pertanyaan yang lebih jujur dan lebih menakutkan, kalau serangan itu datang malam ini, siapa yang benar-benar siap menjaga gerbangnya? Dan disinilah masalah sesungguhnya muncul. Bukan tentang teknologinya, tapi tentang orangnya. Selama beberapa tahun terakhir, dunia keamanan cyber berubah dengan kecepatan yang hampir tidak masuk akal. Serangan makin canggih, makin otomatis, dan sebagian bahkan sudah dibantu dengan artificial intelligence. Tapi ironisnya, kecepatan organisasi menyiapkan orang yang kompeten untuk melawan ancaman itu justru jauh tertinggal. Berdasarkan studi tenaga kerja keamanan cyber global terbaru, kebutuhan profesional di bidang ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta posisi di seluruh dunia. Sementara, jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya sekitar separuhnya. Artinya, ada kesenjangan jutaan orang yang seharusnya menjaga sistem kita, tapi belum terisi. Tapi ini yang lebih penting untuk dipahami. Masalahnya bukan cuma soal jumlah. Hampir 9 dari 10 praktisi keamanan cyber mengaku bahwa organisasi mereka pernah mengalami insiden keamanan yang dipicu langsung oleh kurangnya keahlian tim, bukan kurangnya alat atau teknologi. Jadi, meskipun perusahaan punya seluruh tim, kalau keahliannya tidak relevan dengan ancaman hari ini, gap itu tetap ada. Artinya, hanya wujudnya saja yang berubah dari kekurangan orang menjadi kekurangan kapabilitas. Inilah yang membuat kesenjangan ini terasa serius. Ancaman bergerak secepat inovasi teknologi, tapi kesiapan SDM bergerak secepat birokrasi pelatihan, anggaran, dan proses rekrutmen. Ini adalah dua kecepatan yang sangat berbeda, yang berlomba di lintasan yang sama. Sekarang mari kita bicara soal dampaknya. Karena ini bukan sekedar isu HR atau urusan departemen IT semata. Ini isu keberlangsungan bisnis. Organisasi yang kekurangan talenta keamanan cyber secara rata-rata menanggung kerugian akibat kebocoran data yang jauh lebih besar. Selisihnya bisa mencapai lebih dari $1 juta dibandingkan organisasi yang timnya cukup dan kompeten. Itu bukan angka kecil. Itu bisa berarti proyek yang dibatalkan, ekspansi yang ditunda, atau bonus tahunan yang hilang. Tapi ada dampak lain yang sering terlewat. Kelelahan tim. Hampir separuh praktisi keamanan cyber mengaku merasa kewalahan menghadapi beban kerja. Dan hampir separuh lainnya merasa lelah hanya untuk sekedar mengikuti perkembangan ancaman terbaru. Bayangkan, tim yang setiap hari berusaha menjaga benteng. Bentengnya makin luas, namun jumlah penjaganya tidak bertambah. Yang terjadi bukan cuma penurunan performa, tapi orang-orang terbaik perlahan memilih keluar, mencari tempat yang lebih siap mendukung mereka. Dan ketika talenta terbaik keluar, kerentanan organisasi makin terbuka, reputasi dipertaruhkan, kepercayaan pelanggan dipertaruhkan, bahkan keberlangsungan operasional bisa dipertaruhkan. Hanya karena satu hal, organisasi terlambat menyadari bahwa keamanan cyber bukan lagi proyek teknis biasa, tapi fondasi kepercayaan bisnis itu sendiri. Nah, di titik inilah banyak organisasi yang mengambil jalan pintas yang keliru. Mereka berpikir solusinya sederhana, tinggal rekrut lebih banyak orang. Tapi kenyataannya, talenta keamanan cyber yang benar-benar kompeten itu langka, mahal, dan kompetisinya ketat di seluruh dunia. Mengandalkan rekrutmen semata seperti mencoba mengisi ember bocor dengan menambah lebih banyak air tanpa pernah menambal lubangnya. Solusi berkelanjutan yang sesungguhnya justru datang dari membangun kapabilitas, bukan sekedar menambah kepala. Berikut inilah solusinya. Pertama, dapat melakukan pelatihan internal dan upskilling. Organisasi yang cerdas berinvestasi pada tim yang sudah ada, membekali mereka dengan keterampilan baru, termasuk cara memanfaatkan teknologi untuk deteksi ancaman. Ini jauh lebih cepat dan lebih murah dibandingkan terus-menerus berburu talenta baru di pasar yang sudah sangat kompetitif. Kedua, reskilling lintas fungsi. Tidak semua talenta keamanan cyber harus datang dari latar belakang IT. Banyak organisasi yang mulai melatih ulang karyawan dari divisi lain yang sudah memahami proses bisnis internal untuk masuk ke peran keamanan cyber. Mereka membawa konteks bisnis yang justru sering hilang dari talenta teknis murni. Ketiga, automasi dan artificial intelligence sebagai kekuatan ganda. Ini penting untuk dipahami dengan sederhana. Automasi bukan untuk menggantikan manusia, tapi membebaskan manusia dari pekerjaan repetitif, supaya energi tim bisa difokuskan ke keputusan-keputusan yang benar-benar membutuhkan penalaran manusia. Tim yang kecil, tapi didukung automasi yang tepat, bisa bekerja
jauh melampaui kapasitas normalnya. Keempat, kolaborasi lintas fungsi. Keamanan cyber yang efektif tidak pernah bisa berdiri di satu departemen. Ia harus menjadi tanggung jawab bersama. IT, operasional, legal, finance, bahkan komunikasi. Karena ancaman hari ini bisa masuk lewat email yang tampak biasa, kebijakan vendor yang lemah, atau kelalaian satu pengguna saja. Yang perlu ditekankan di sini, keempat strategi ini bukan pilihan salah satu saja. Mereka saling melengkapi, dan inti dari semuanya adalah satu pergeseran cara berpikir. Dari yang sekedar mengisi kekosongan posisi, menjadi membangun kapabilitas keamanan yang hidup dan terus berkembang, seiring ancaman yang juga terus berubah. Semua strategi ini tidak akan berhasil kalau satu fondasi ini dilupakan, yaitu kepemimpinan. Ketahanan cyber sebuah organisasi sebenarnya adalah cermin dari cara pemimpinnya berpikir. Pemimpin yang menganggap keamanan cyber sebagai biaya yang harus ditekan akan selalu kalah cepat dari ancaman yang terus berkembang. Tapi pemimpin yang melihatnya sebagai investasi untuk masa depan bisnis itu sendiri akan membuat keputusan yang jauh berbeda. Mereka akan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan talenta keamanan cyber, bukan hanya untuk alat. Mereka akan memberi ruang bagi timnya untuk terus belajar, bukan hanya menuntut hasil yang instan. Karena pada akhirnya teknologi bisa dibeli, tapi kapabilitas, kepercayaan, dan budaya keamanan yang kuat itu harus dibangun, dipelihara, dan dipimpin. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan di awal video ini. Jika serangan cyber itu datang malam ini, siapa yang akan menjaga gerbang organisasi Anda? Jawabannya, tidak harus seseorang yang sudah ada di luar sana yang menunggu untuk direkrut. Jawabannya bisa jadi tim yang sudah Anda miliki hari ini, yang tinggal diberi kesempatan, pelatihan, dan kepercayaan untuk berkembang. Kesenjangan talenta keamanan cyber memang nyata, tapi kesenjangan itu bukan akhir cerita. Ia adalah undangan. Undangan bagi setiap pemimpin untuk berhenti sekedar mencari orang baru, dan mulai membangun kapabilitas yang akan terus relevan hari ini, esok, dan ketika ancaman berikutnya datang. Karena ketahanan cyber yang kuat bukan dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dengan satu keputusan dan satu investasi pada manusia pada satu waktu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Inixindo Jogja.